Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Sebelumnya terima kasih pada kesempatannya pada hari ini. Di sini kami akan membahas materi tentang strategi perubahan. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Niluh Putu Diana Dewi Rahayu dengan NIM 4268. Yang kedua ada saya sendiri, Niputu Mutia Bamita Putri dengan NIM 4284. Yang ketiga ada Imadi Krishna Pranata Lot Arimbawa dengan NIM 4285, dan yang terakhir ada Gusti Ayu Madi Kumala Cipta Dewi dengan NIM 4356. Nah, apa sih itu strategi? Istilah strategi pada dasarnya merupakan istilah yang sering digunakan pada saat membicarakan upaya-upaya dalam pencapaian tujuan. Dalam strategi KBBI adalah siasat perang atau ilmu siasat perang. Strategi dapat digunakan juga sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran khusus. Nah, dan menurut J. Salusu, yaitu mendefinisikan strategi sebagai suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Selanjutnya, jenis-jenis strategi itu ada 4. Yang pertama, strategi integrasi. Yang kedua, strategi intensif. Yang ketiga, strategi diversifikasi. Dan yang keempat, strategi defensif dan strategi umum. Michel Porter. Baik, saya akan melanjutkan materi terkait perubahan. Jadi secara umum, istilah perubahan sering diartikan sebagai kondisi yang berbeda dari kondisi sebelumnya. Artinya perubahan terjadi karena timbul dari suatu proses yang terjadi, kemudian menggambarkan sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi, baik berkaitan dengan perubahan fisik, ide maupun gagasan yang hasilnya baik ataupun tidak. Tanpa adanya perubahan, maka usia organisasi atau perusahaan tidak akan dapat bertahan lama, dan perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan. Yang pertama ada faktor eksternal, yang dimana terdiri dari lingkungan alam fisik yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua ada peperangan. Yang ketiga ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kemudian ada faktor internal yang terdiri dari perubahan ukuran dan struktur organisasi. Kemudian yang kedua perubahan dalam sistem administrasi. Dan yang ketiga ada introduksi teknologi baru. Faktor yang mempengaruhi strategi perubahan. Faktornya yang pertama perubahan struktur internal, yang kedua kompetisi, yang ketiga masyarakat dan budaya, yang keempat teknologi. Pendekatan yang pertama itu alignment meetings, kedua result forum, yang ketiga changing the culture, yang keempat learning, yang kelima exercising authority. Selanjutnya, di sini saya akan mereview artikel. Yang pertama ada judul artikel, yaitu Strategi Manajemen Perubahan dalam Meningkatkan Disiplin di Perguruan Tinggi. Yang kedua ada autor, yaitu Muhammad Arifin MPD. Yang ketiga, nama jurnal, volume, nomor edisi dan halaman, yaitu Jurnal EduTech volume 3, nomor 1 Maret 2017, halaman 117 sampai 132. Latar belakang. Manajemen perubahan merupakan suatu proses yang sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Manajemen perubahan juga dipahami sebagai upaya yang ditempuh oleh para manajer untuk mengelola perubahan secara efektif, di mana diperlukan pemahaman tentang persoalan motivasi, kepemimpinan,
kelompok, konflik, komunikasi, dan disiplin. Dengan demikian, manajemen perubahan semestinya memiliki strategi yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang atau akan terjadi. Rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana pengaruh manajemen perubahan dalam meningkatkan disiplin terhadap perguruan tinggi. Kemudian tujuan penelitian yaitu perguruan tinggi sebagai institut pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pengembangan sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan daya saing bangsa di mata dunia. Untuk mewujudkan peran yang strategis dan besar tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka sumber daya manusia perguruan tinggi haruslah memiliki disiplin, kompetensi, dan kualitas yang unggul, terutama bagi dosen sebagai tenaga pengajar. Perguruan tinggi sebagai penghasil tenaga kerja yang bermutu, sebagai lembaga pelatih bagi karir peneliti, dan sebagai organisasi pengelola pendidikan yang efisien, serta sebagai upaya memperluas dan mempertinggi pengkayaan kehidupan yang mempunyai tujuan, yaitu Tridharma perguruan tinggi, yang menghasilkan output yang dibutuhkan masyarakat dalam membangun Indonesia. Dirasa perlu adanya manajemen. Yang kedua, keberhasilan manajer dalam mengelola perubahan harus bersinergi dengan disiplin. Manajemen perubahan harus diawali dengan peningkatan disiplin. Disiplin harus berubah dari yang kurang menjadi lebih, sebab disiplin adalah ibarat garam dalam suatu masakan yang apabila tidak ada akan sangat mempengaruhi cita dan rasa gulanya. Oleh sebab itu, strategi yang baik dalam melaksanakan manajemen perubahan untuk meningkatkan disiplin akan sangat bermanfaat terhadap perguruan tinggi.